Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga baik-baik saja. Seminggu yang lalu saya sudah bercerita pada Bu Dewi kalau saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak, yaitu melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat. Alhamdulillah Bu Dewi sudah menyetujuinya. Terima kasih ya Bu. Ya. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi program jalannya pembelajaran yang akan Bu Dewi lakukan. Nanti ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama ada pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini melakukan pra observasi agar nanti pada pertemuan kita Bu Dewi nanti bisa mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar agar menghasilkan pembelajaran yang optimal untuk Bu Dewi. Kira-kira dari pertemuan kita kali ini apa yang ingin Bu Dewi dapatkan? Iya, dari pertemuan hari ini saya berharap dapat menyiapkan sebaik mungkin untuk supervisi yang akan saya lakukan besok. Baik, berarti dari pertemuan kita hari ini Bu Dewi ingin mendapatkan dapat mempersiapkan supervisi besok dengan baik. Nah, kira-kira materi apa yang akan Bu Dewi sampaikan pada pembelajaran hari ini? Untuk materinya itu saya akan menyampaikan mata pelajaran IPA kelas 4 tentang materi aku dan kebutuhanku. Baiklah, berarti nanti Bu Dewi akan menyampaikan materi aku dan kebutuhanku kelas 4 IPA sih Bu ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Dewi capai? Ya, untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3 Bu. Yang pertama, melalui teks bacaan peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan dengan benar. Dan untuk yang kedua, melalui pengamatan video peserta didik dapat menyebutkan macam-macam kebutuhan. Untuk yang ketiga, melalui pengamatan gambar peserta didik dapat mengelompokkan macam-macam kebutuhan tersebut. Baiklah, nah, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Bu Dewi capai. Yang pertama, melalui teks siswa dapat menjelaskan pengertian tentang kebutuhan. Kemudian melalui video siswa dapat menyebutkan macam-macam kebutuhan. Dan yang ketiga, melalui pengamatan gambar siswa dapat mengelompokkan macam-macam kebutuhan. Baiklah Bu, nah kira-kira area mana yang akan Bu Dewi kembangkan? Untuk area yang ingin saya kembangkan ada 2. Yang pertama di tujuan yang menyebutkan melalui teks bacaan, saya ingin mengembangkan di literasi anak. Jadi anak itu dalam kegiatan literasi itu dapat meningkat setiap harinya. Untuk yang kedua, pengamatan. Kenapa saya mengambil pengamatan? Karena saya berharap dari pengamatan tersebut anak-anak bisa lebih mudah memahami apa yang akan saya sampaikan. Baiklah Bu, tadi ada 2 yang ingin Bu Dewi kembangkan. Yang pertama ada literasi, yang kedua ada pengamatan. Nah, yang pertama literasi ini tujuannya untuk meningkatkan literasi siswa setiap harinya lebih meningkat. Kemudian yang kedua pengamatan, melalui pengamatan ini Bu Dewi berharap anak itu mudah menerima materi yang akan Bu Dewi sampaikan. Nah, kira-kira nih Bu, rancangan pembelajaran yang ingin Bu Dewi terapkan di kelas, misalkan ada strategi, model, dan mungkin metode apa yang ingin Bu Dewi terapkan? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE. Melakukan pembagian kelompok sesuai kebutuhan dan minat peserta didik dengan model pembelajaran kooperatif learning dan metode yang akan saya gunakan. Yang pertama, ceramah, tanya jawab, diskusi, pengamatan, permainan, dan penugasan. Iya, baiklah. Nah, tadi Bu Dewi ingin melakukan strategi pembelajaran dengan berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE. Kemudian melakukan pembagian kelompok berdasarkan kebutuhan dan minat siswa.
Kemudian model yang akan digunakan yaitu model cooperative learning. Kemudian metode ada tanya jawab, ceramah, diskusi, pengamatan, permainan, dan penugasan. Ya. Baiklah Bu Dewi. Nah, kira-kira media apa yang akan Bu Dewi gunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk medianya saya akan menggunakan yang pertama PowerPoint, gambar, video, dan LKPD. Iya, baiklah Ibu. Tadi ada beberapa media yang akan Ibu gunakan. Yang pertama ada PowerPoint, gambar, video, dan juga LKPD. Nah, kira-kira Bu Dewi akan melaksanakan pembelajaran kapan itu? Bagaimana kalau besok hari Rabu untuk pelaksanaannya, Bu? Nah, berarti Bu Dewi akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari Rabu besok itu ya? Iya. Ya, baiklah Bu, besok Rabu saya akan berkunjung melakukan supervisi kelas di kelas Ibu dengan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas tersebut. Nah, jangan lupa Ibu, setelah itu juga masih ada satu kegiatan kita yaitu pasca observasi, nanti kita lakukan setelah pengamatan selesai. Nah, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang Bu Dewi dapat? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran dan pencerahan tentang apa yang akan saya lakukan besok. Iya, baiklah. Nah, dari pertemuan hari ini berarti Bu Dewi mendapatkan gambaran dan pencerahan tentang pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ya. Baiklah Bu Dewi, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas besok Rabu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo, untuk ketua kelas memimpin. Kita berdoa. Yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pada guru. Selamat pagi guru. Sugeng enjing guru. Good morning Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum guru lanjutkan, guru mau melihat semangatnya pagi ini. Mana semangatmu? Ini semangatku, mana semangatku? Aduh, enae, rasane koyo ngene. Tongeng kambing dongjas, tongeng kambing dongjas, jas. Terima kasih. Untuk selanjutnya, guru mau mengabsen anak-anak yang tidak berangkat. Coba lihat kanan kirinya yang tidak berangkat siapa coba? Aulia. Oh iya, Aulia. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, guru akan ada sedikit permainan. Ayo, coba kalian perhatikan. Ketika nanti Bu Dewi bilang guru berkata, berarti kalian harus mengerjakan apa perintah dari guru. Tapi kalau perintahnya itu tidak ada guru berkata, berarti kalian harus diam. Ya? Ya. Are you ready? Ready. Ya. Ayo coba perhatikan. Guru berkata, ambil alat tulis yang ada di tas kalian. Sudah? Sudah. Sekarang guru berkata, coba
tema kebutuhanku belum ada. Namun, jika teman-teman mencari lagu yang bertemakan tentang makanan, sudah pernah ada ya di bawah dan bisa dilihat di sini. Yuk kita nyanyi bersama. Ketika aku lapar, aku akan makan. M-A-K-A-N, 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 aku akan makan. Ketika aku haus, aku akan minum. M-I-N-U-M, 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 aku akan minum. Ketika aku lelah, aku akan tidur. T-I-D
Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Senyum pada diri sendiri. Kita kembali kegiatan sebelum
warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan coaching pasca observasi setelah kemarin melakukan supervisi akademik di kelas dengan rekan sejawat saya yang bernama Bu Dewi Winarsih, guru kelas 4. Berikut adalah video coaching pasca observasi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Bu Dewi punya waktu hari ini? Alhamdulillah punya Bu. Iya, baik, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya mengenai supervisi akademik yang Bu Dewi laksanakan kemarin. Nah, dari obrolan kita hari ini kira-kira Bu Dewi ingin mendapatkan apa Bu? Ya, terima kasih untuk percakapan atau obrolan hari ini. Saya ingin sharing tentang bagaimana saya melakukan pembelajaran kemarin dan kekurangan dan kebaikan apa yang harus saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Baiklah, berarti pada percakapan kita hari ini Bu Dewi ingin mendapatkan sharing tentang pembelajaran kemarin, kemudian mengetahui kekurangan apa saja dan perbaikannya ya Bu ya. Ya, baiklah Bu. Nah, kalau boleh tahu nih, kemarin kan sudah selesai melaksanakan supervisi akademik. Bagaimana perasaan Bu Dewi? Alhamdulillah senang dan lega Bu karena proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Baik, berarti Bu Dewi sudah merasa lega karena pembelajaran kemarin sudah berjalan lancar sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Dewi rencanakan sesuai dengan RPP kemarin, menurut Bu Dewi apakah sudah tercapai sesuai yang Bu Dewi inginkan? Sudah Bu. Oh, sudah. Berarti kalau sudah, menurut Bu Dewi kira-kira sudah tercapai itu yang bagaimana? Coba bisa diceritakan. Ketika saya memberikan evaluasi kepada siswa, saya melihat hasil evaluasi tersebut siswa dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Begitu ya. Berarti ukuran Bu Dewi berhasil, tujuan pembelajaran itu dari evaluasi yang Bu Guru berikan kepada murid itu anak-anak bisa mengerjakan. Iya. Nah, baiklah Bu, dari pembelajaran yang sudah Bu Dewi lakukan kemarin, menurut Bu Dewi kira-kira hal apa yang sudah baik dan perlu Bu Dewi pertahankan? Iya, ini dalam pembagian kelompok. Kemarin pembelajarannya saya kan menggunakan pembelajaran kelompok sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa Bu. Nah, itu menurut saya itu adalah sesuatu yang baik dan perlu saya pertahankan karena dengan melihat kebutuhan dan minat siswa, pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan keinginan siswa tersebut. Baiklah, berarti hal baik yang menurut Bu Dewi dan perlu dipertahankan adalah ketika Bu Dewi membagi kelompok itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Dewi bisa membagi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa sehingga pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik ya Bu ya. Nah, menurut Bu Dewi kalau tadi sudah menyampaikan hal-hal yang baik, nah kira-kira menurut Bu Dewi dari pembelajaran kemarin adakah hal yang kurang? Nah, kira-kira ada apa tidak Bu? Ada Bu. Menurut saya untuk pembelajaran kemarin itu yang kurang menurut saya itu dalam pembelajaran saya yaitu strategi pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Menurut saya dalam penerapan saya itu kurang siap dan kurang maksimal Bu. Gitu. Berarti menurut Bu Dewi kemarin ketika melakukan pembelajaran itu ada hal yang menurut Dewi masih kurang dan perlu dibaiki itu pada bagian strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, menurut Bu Dewi nih terkait area perkembangan yang ingin Bu Dewi lakukan yang barusan Bu Dewi sebutkan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, kira-kira menurut Bu Dewi apa hal-hal yang perlu, strategi apa yang perlu dilakukan Bu Dewi agar hal-hal yang kurang tadi bisa Bu Dewi penuhi? Untuk areanya saya di sini akan melakukan semacam ikut pelatihan di platform
Merdeka Mengajar, dan juga forum KKG, dan bisa mencari sumber-sumber lain dari media sosial seperti YouTube dan Instagram atau yang lainnya, Bu. Hebat sekali nih apa yang ingin Dewi lakukan dalam mengembangkan diri. Tadi bisa mengikuti platform Merdeka, kemudian bisa belajar melalui media sosial, bisa YouTube, kemudian ada forum KKG dan masih banyak sumber lain yang ingin Bu Dewi pelajari. Nah, dari rencana-rencana yang akan Bu Dewi laksanakan tadi untuk memperbaiki hal-hal yang kurang tadi, kira-kira Bu Dewi bisa melakukannya kapan, Bu? Untuk pelaksanaan itu secepatnya, Bu. Kira-kira untuk pelatihan dalam platform Merdeka Belajar, saya kira 1 bulan bisa saya laksanakan. Dan untuk mencari sumber informasi lain seperti di media sosial, di Instagram tadi dan di YouTube, kira-kira 1 minggu saya sudah bisa melaksanakannya, Bu. Wah, bagus sekali nih rencana Bu Dewi, secepat itu bisa belajar dari media dan dari platform Merdeka ya, Bu ya. Bu Dewi, kira-kira dari strategi yang akan Bu Dewi lakukan tadi, waktunya sudah ditentukan. Nah, kira-kira menurut Bu Dewi, siapa yang bisa membantu Bu Dewi agar rencana Bu Dewi nanti dapat berjalan dengan lancar? Untuk yang membantu itu saya berharap kepala sekolah dan rekan-rekan guru, terutama Ibu Kuntari, saya berharap mendapatkan masukannya sebagai guru senior saya yang lebih atau jauh lebih berpengalaman dari saya. Ya, siap Bu, nanti kita bisa sharing-sharing karena saya juga tahapnya masih belajar, Bu. Nanti kita bisa sama-sama mencari solusi yang terbaik dari masalah yang kita hadapi. Nah, satu lagi Bu, apakah masih ada mungkin yang mengganjal di hati Ibu tentang pembelajaran kemarin yang Ibu Dewi sampaikan kepada saya? Alhamdulillah, Bu, sudah tersampaikan semua, banyak hal yang sudah saya dapatkan dari percakapan hari ini, dari pembelajaran kemarin, dari pra-observasi kemarin. Saya sudah mendapatkan banyak hal, banyak pembelajaran, Bu. Iya. Berarti sudah tidak ada yang mengajar di hati Bu Dewi. Dari pra-observasi kemarin sudah memberikan banyak pembelajaran bagi Bu Dewi untuk mempersiapkan hal-hal ketika pembelajaran ya, Bu ya. Nah, semoga ketika nanti Bu Dewi melakukan kegiatan proses pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi, dan apa yang Bu Dewi targetkan tadi bisa berjalan dengan lancar, dan semua tujuan apa yang ingin Bu Dewi cita-citakan juga tercapai. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih untuk waktunya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.